yang mau tinggal bersamaku di sini hanya ada satu pilihan. Dia Fisabilillah. Kita sapa di sini Pak Pendeta Sitepu. Yang mana yang mau dijawab Pak Pendeta Sitepu? Premis saya, premis yang malam ini saya sebenarnya ada 5 premis, tapi saya hanya mampu 3 premis ya, karena satu premis saja tadi itu udah berbeda-beda pendapat kalian gitu. Oke teman-teman, yang saya naikin adalah teman-teman Kristen saja ya, jangan yang Muslim lah. Ini apa nih? Iya saya ini Muslim apa Kristen nih? Kalau Muslim Kristen saya tuh, ada Fos naik lagi Fos. Fos nih, Fos dari tadi tuh baik-baik tuh, enak tuh Fos. Aduh, maksimal Fos. Sabar ya Fos, nanti ya Fos dekku ya. Kita ke siapa dulu nih? Siapa dulu? Kita sapa Pak Pendeta Sitepu mau menjawab yang mana? Premis yang mana? Satu, Tuhan mengambil istri orang lalu diberikan kepada orang lain. Nih siapa ini? Double ini. Yang kedua, premisnya adalah Tuhan menghukum pezina dengan memberikan mengadakan zina baru. Yang ketiga adalah Tuhan tidak menghukum si pezinanya, tetapi menghukum orang-orang yang tidak bersalah. Gitu Pak. Ada 3 premis sebenarnya. Sebenarnya banyak sih premisnya. Dari satu ayat ini tuh banyak premis tahu. Yang keempat adalah apa tadi tuh? Apa tuh ya? Tuhan tidak kan. Apa nih, lupa aku, tulisan aku jelek banget, nggak bisa baca aku. 3 itu aja lah dulu jawab. Gimana Pak? Iya jelek banget tulisan aku, gila cepet-cepet nulisnya gitu, jelek banget sampai nggak apa. Selamat malam Pak Pendeta. Tulisan aku jelek banget. Untung aku nggak sejelek itu. Jadi begini Uni, saya cuma mau menjawab. Sebenarnya dari premis-premis itu bisa saya jawab dengan satu jawaban saja. Boleh, silakan. Iya. Jadi begini, yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah semua di dalam Alkitab Kristen itu terbagi berbagai macam bagian. Ada kitab sejarah, ada kitab puisi, ada kitab pujian, ada kitab nubuatan, dan ada kitab Injil. Nah, jadi setiap kitab-kitab itu tidak bisa ditafsirkan secara harfiah. Nah, siapa nih ngorok? Naca, kamu ngorok, Dek? Enggak. Siapa nih ngorok? Pak Joni Simanjuntak ngorok nggak? Bang Dot Desain ngorok? Nah, aku, Kak. Siapa yang ngorok? Ya udah lanjut Pak, nggak apa-apa. Kita dinikmati aja ngorok-ngoroknya itu, akan. Izin turun ya. Oke Pak Gideon, terima kasih izin. Pak Gideon maaf ya kalau ada kata-kata saya yang menyinggung hati Bapak. Ini kita benar-benar diskusi dan ya ini saya lakukan karena saya memang benar-benar bertanya apakah betul Tuhan seperti itu. Itu betul yang saya tanya. Terima kasih Pak Gideon atas jawabannya, luar biasa. Jangan bosan ke room saya. Ya, shalom. Sehat selalu Pak Gideon. Iya, saya sambung ya. Ya, Insya Allah ada Pak Us Pak. Iya, ada Pak Us. Pak Dot saya izin turun nih ya, bapaknya udah kecapean mungkin pulang kerja gitu ya, kasihan beliaunya. Iya kasihan pulang kerja mungkin, nggak apa-apa lah. Silakan Pak. Ya nggak apa-apa, jangan gitu ya, teman-teman. Oke. Ya lalu berkaitan dengan cerita yang tadi Uni sampaikan, itu memang benar terjadi adanya. Ceritanya memang sejarahnya memang seperti itu, tetapi itu tidak bisa dijadikan sebagai tafsiran bahwa seakan-akan Tuhan itu jahat atau apa begitu, tidak. Tetapi seperti saya selalu berkata bahwa apa yang kita perbuat itu pasti kita akan tuai. Saya selalu berkata bahwa tabur tua itu berlaku bagi kami Kristen. Kang Will, di mute dulu Kang Will. Halo Yoyon, apa kabar Yoyon? Sehat terus Yoyon. Lanjut Pak Pendeta Sitepu. Ya, lalu apa yang dilakukan Daud itu adalah suatu kesalahan dosa besar di mana dia mengambil istri Uria, Betsheba, dan akhirnya terjadilah peristiwa itu sampai menjadi sejarah. Tetapi yang dimaksudkan ditulis di dalam Alkitab itu hanya menceritakan sejarah bahwa Nabi Daud pernah melakukan itu. Ditulis seperti itu supaya kita tidak melakukan itu. Nah, itu digenapi oleh hukuman-hukuman yang dialami Daud itu tertulis di dalam
2 Samuel 12 ayat 11 dan 12 itu berkaitan dengan ayat-ayat yang lain. Nah, itu dijelaskan bahwa Daud itu mengalami hasil apa yang pernah dia lakukan, sehingga anaknya mati, sehingga istrinya digituin sama orang lain, yaitu karena akibat dosa yang pernah dia lakukan. Sebenarnya Tuhan hanya ingin menjelaskan itu, bahwa apa yang engkau lakukan itu akan kau dapatkan lagi. Saya selalu berkata seperti itu kan, setiap saya bicara di Room Uni, hukum tabur tua itu pasti ada. Nah, jadi dalam hukum tabur tua itu berhati-hatilah kita sebagai manusia, bahwa apa yang kita lakukan, baik itu jahat di mata orang, suatu saat pasti kita akan dijahati sama orang. Itu namanya hukum tabur tua. Ya. Begitu saja. Kalau dalam agama lain tuh karma, Pak, namanya ya kan? Iya. Kalau di kami karma itu dimakan pas Ramadan, Pak. Ya. Tetapi yang sebenarnya mau saya sampaikan di sini adalah pertobatan dari Daud, sehingga Tuhan tetap mengangkat dia menjadi orang yang sangat luar biasa. Karena apa? Setelah dia ditegur oleh si Nathan, ya dia di situ bertobat. Tetapi oleh karena kejahatannya itu, ya dia tetap harus mengambil hukumannya. Tetapi di balik pertobatannya itu, ya dia berubah drastis, diangkat Tuhan luar biasa. Beda halnya dengan yang seperti saya pernah bawakan, beda halnya dengan Yudas Iskariot dan Petrus. Nah, Yudas Iskariot dia berakhir dengan mengakhiri hidupnya. Nah, itu saja sebenarnya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Sitepu jawabannya, dan itu keyakinan Pak Pendeta Sitepu kita hargai ya, jawaban dari Pak Pendeta. Karena kita tidak akan bantah. Kita di sini hanya ingin tahu bagaimana cara memahaminya gitu. Itu jawaban dari Pak Pendeta Sitepu. Boleh saya tambahkan Uni? Oke, Fos itu signalnya itu merah. Signalnya Fos merah tuh. Mungkin Fos mau nunggu signalnya bagus dulu, mau menjawab. Iya, baterai saya agak lemah. Jadi gini Uni, ya, tambahan Dekku. saya. Silakan Dekku. Boleh Uni baca di Keluaran 47 ayat 7. Keluaran 47. Keluaran 47. Hah? Nggak ada di sini. Keluaran 4. Keluaran 34 ayat 7. Oh gitu. Keluaran 34. Udah makan, Fos? Sudah dong. Nggak kangen sama Bang Ali? Wah, kangen. Yaudah kita baca yuk. Keluaran pasal 34 nomor 7. Oke. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya. Oh, benar juga, Fos. Benar, berarti kalau ya maksudnya kalau bapaknya yang salah, ya anak-anaknya yang dapat hukuman ya, Fos ya. Ya, benar sih. Jadi hukuman itu Jadi hukuman Tuhan itu memang harus dinyatakan kepada terlebih Daud itu yang dipilih langsung oleh Tuhan untuk menjadi raja. Wah, jadi ini. dia sebenarnya harus menjadi panduan atau apa ya sebagai kehadiran Tuhan di dalam hidupnya dia. Tetapi dia menggunakan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada dia ke hal-hal yang tidak baik, misalnya bersinah. Jadi Tuhan itu adil, Uni. Dia harus menghukum. Iya, oke. Ada pertanyaan ayat yang saya menemukan gini ya. Bentar, Pos mungkin izin ya. Nanti kalau Pak Pendeta juga mau jawab ya. Nih ya. Keluaran pasal 34 saya bacakan ya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anaknya. Ini dibuktikan Tuhan ya, karena Tuhan yang berdosa adalah Daud, tapi yang menerima hukumannya anak hasil zinanya itu satu, itu betul-betul dibuktikan Tuhan. Tapi masalahnya adalah ketika kita baca dalam Ulangan pasal 24 ayat 16, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Nah, Ulangan pasal 24 ayat 16 dengan Keluaran pasal 34 ayat 7 itu bertentangan, Fos. Bisa nggak Fos jelasin itu kenapa itu?
Oke, saya kasih di depan ini ya. Saya kasih di depan. Bentar, saya kasih di depan Cebi ya. Nanti Cebi kamu tampilin ya. Saya jawab ya. Boleh. Iya. Jadi di dalam Ulangan 24 ini yang Uni bacakan itu adalah perkataan Musa tentang melindungi sesama manusia, bukan antara manusia dengan Tuhan. Kalau dengan Tuhan hukuman tetap ada, tetapi itu adalah kaitannya dengan melindungi sesama manusia. Jadi beda konteks ini. Beda konteks. Itu maksudnya adalah sesama manusia, bukan dengan Tuhan. Kalau dengan Tuhan, kabur tua itu pasti ada. Itu tidak bisa dielakkan. Ya, tapi kan Daud itu bersalah kepada Uria, kepada manusia, Pak, bukan kepada Tuhan. Maksudnya bukan istri Tuhan yang diambil. Maaf. Maksudnya dia mengambil istri Uria. Berarti kan kejahatan dia kan kepada manusia gitu. Kenapa anaknya yang dihukum gitu? Tetap maksud saya adalah itu bicara konteksnya ayat itu tentang manusia, bukan berbicara tentang antara relasi manusia dengan Tuhan, tetapi konteks sesama manusia dengan manusia. Dan konteks yang di Samuel tadi itu konteksnya adalah antara hukum Tuhan, hukum Tuhan langsung. Kalau itu antara relasi sesama manusia, hukum antara manusia, paham ya maksud saya Uni ya? Saya paham, maksudnya kalau seandainya kita bicara tentang hukuman manusia berbuat jahat nih, manusia yang menghukum sendiri kan begitu ya? Ya. Nah, bukankah ketika Tuhan menghukum kan melalui manusia, Pak? Ketika suku Amalek dihukum Tuhan kan melalui tangannya Bani Israel, Pak? Kenapa? Tapi itu beda konteks. Beda konteks maksud saya kalau Daud itu kan berzina. Nah, zina itu kan hukumannya, zina itu kan biasanya antara manusia dengan Tuhan, karena zina itu yang mengeluarkan peraturan adalah Tuhan. Tetapi kalau di konteks yang Uni bacakan tadi itu sudah berbeda konteks. Itu antara manusia dengan manusia pribadi, bukan antara manusia dengan Tuhan. Bukan manusia dengan Tuhan, maksudnya gimana? Maksudnya gini, saya bacakan ya. Iya. Nih ya, kita baca di sini. Tentang melindungi sesama manusia. Nah, kalau kita bicara Daud itu kan berdosanya kan Pak mengambil istri orang tuh. Dia kan raja. Kan dia tidak mencelakai Uria gitu. Pertama mengambil istri Uria lalu membunuh Uria. Artinya kan kejahatannya kan terhadap manusia. Nah, sementara di sini kita baca konteksnya tentang melindungi sesama manusia. Janganlah mengambil kilangan atau batu kilangan sebagai gadai. Apabila seorang kedapatan sedang menculik salah seorang saudaranya dari antara orang Israel, lalu memperlakukan dia sebagai budak dan menjual dia, maka haruslah penculik itu mati. Demikian harus kau hapuskan yang jahat itu di tengah-tengahmu. Nah, ada perintah kalau orang jahat itu dihapuskan tengah-tengahnya. Lah ini Daud mengambil istri orang, membunuhnya si Uria, kok nggak dihapuskan di tengah-tengahnya? Kok anaknya yang dihukum? Nah, makanya saya katakan kok bertentangan. Giliran untuk Daud, kenapa kok Tuhan kayak gini ya, mohon maaf ya, yang bersalah adalah Daud, kok yang dihukum anaknya gitu kan? Siapa ini cantik sekali, kalian kok cantik kali, kalah aku ya, kayak gitu. Jadi ketika di zaman Ulangan, kok ketika Tuhan ajarkan kepada orang lain, kok orang itu yang harus mati? Saya bacakan nih. Hati-hatilah dalam hal penyakit kusta dan lakukan dengan tepat nih. Ingat apa yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada Miriam pada waktu perjalanan keluar Mesir. Apabila engkau meminjamkan sesuatu bla bla bla. Jika seorang miskin ini tetap ke manusia, kejahatan manusia ke manusia lain nih. Baru nanti di Ulangan pasal 24-nya ayat ke-16-nya. Nah, pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Tuh, ini berkaitan dengan dosa manusia dengan manusia lain. Nah, Daud melakukan dosanya kejahatan kepada manusia lain. Apa itu? Mengutus Uria yang adalah suami Betseba untuk mati di medan perang. Kan kejahatan kepada manusia. Yang menghukum Tuhan langsung, tapi Tuhan menghukum anaknya sama istrinya. Nah, giliran di sini Tuhan ngajarin ke manusia kalau kejahatan sesama manusia jangan orang lain, jangan anak yang dihukum. Ini kan kayak gini Pak, maaf Pak ya, maaf banget. Tuhan ajarkan kalau kalian jahat sama kalian harus penjahat yang dibunuh. Tapi ketika Daud yang bersalah gitu, kok anaknya yang dibunuh gitu loh Pak. Apa memang ada perbedaan antara Daud dengan manusia lain gitu Pak? Tidak Uni. Jadi di situ ceritanya Daud itu adalah sebagai raja dan dia juga sebagai imam dan dia berusaha untuk memutarbalikkan fakta dengan cara-caranya dia. Nah, jadi itu sudah kekejian bagi Tuhan. Dia sudah memutarbalik fakta di situ. Ada usaha dia untuk mengubah-ubah apa aturan firman Tuhan. Siapa maksudnya yang merubah? Si Daud.
Astagfirullah, ngeri banget Nabi Daud. Ya, lanjut. Ya. Nah, jadi karena usaha-usaha dia itulah karena dia di situ statusnya sebagai raja dan imam. Nah, jadi ada usaha-usaha dia itu untuk melindungi atau menutupi kesalahannya. Nah, sedangkan yang beraturan sepenuhnya itu adalah firman Tuhan. Tetapi Daud berusaha untuk menutupi kesalahannya itu. Nah, itu menjadi sesuatu kekejian bagi Tuhan. Sehingga ya turunlah kata-kata seperti itu. Artinya kan Daud enggak, maksudnya gini Pak. Artinya kan Daud itu keji banget kan. Tapi kenapa bukan dia yang dibunuh Tuhan? Kenapa harus anaknya gitu loh Pak? Sementara di Ulangan, kenapa hukumannya kalau yang salah ya yang salah yang dihukum gitu loh Pak? Iya, karena di situ posisinya Daud bertobat kan. Di situ Daud langsung didatangi oleh si Nathan, dan di situ Daud bertobat dan dia menyesali. Tetapi di situ ada proses yang Daud alami untuk menjalani hukumannya itu. Yaitu prosesnya yaitu dengan kehilangan anaknya, hukumannya itu ada. Nah, berarti gini Pak, setelah Daud pun masih bertobat, tetap anaknya dihukum mati dan istrinya tetap dijadikan ditiduri sama Absalom gitu. Walaupun bertobat sekalipun dia tetap mendapatkan hukumannya kan? Iya, itu tabur tuai. Kan saya sudah bilang. Saya sudah pernah bilang. Lalu bagaimana kemudian dogmanya Kristen tentang Yesus ketika Adam bersalah, Paulus bersalah, tidak mendapatkan tabur tuai, Pak? Paulus maksud saya. Kenapa Paulus tidak mendapatkan tabur tuai ketika dia sudah membunuh Stefanus gitu loh? Kok ada perbedaan sikap antara, misalnya Tuhan dengan beberapa orang tuh beda-beda sikap gitu? Paulus juga mengalami. Apa tabur tuainya, Paulus? Paulus juga mengalami. Di situ Paulus berdoa, dia meminta kepada Tuhan, Tuhan kiranya duri dalam daging ini Engkau ambil. Nah, tetapi Tuhan berkata apa? Sudah cukup kasih karuniaku samamu. Biarlah di balik kelemahanmu itu kuasaku ditunjukkan. Nah, jadi Paulus itu pun mengalami tabur tuai. Apa Pak tabur tuainya Paulus? Kan membunuh Uria, gini Pak ya, membunuh Uria itu tabur tuainya Daud adalah istrinya Daud diambil Tuhan, diberikan kepada Absalom. Kalau Paulus, apanya yang diambil ketika dia membunuh Stefanus? Alkitab tidak mencatat secara jelas, tetapi yang dijelaskan di situ adalah Paulus itu memiliki kelemahan akibat karena kesalahannya dulu. Sehingga di Alkitab dituliskan seperti itu, duri dalam daging. Ada kata-kata duri dalam daging. Paulus itu berdoa sama Tuhan, kiranya Tuhan angkat duri dalam daging itu. Duri dalam daging itu adalah penderitaan artinya. Penderitaan. Nah, jadi ada suatu penderitaan yang Paulus alami. Sehingga Paulus berkata, angkatlah duri dalam daging ini. Tapi Tuhan berkata apa? Yaitu, sudah cukup kasih karunia. Enggak, kalau masalah penderitaan Pak, jangankan Paulus yang berdosa Pak, Yesus yang tidak berdosa aja juga menderita Pak. Kalau kita bilang tabur tuai mah Yesus saja yang nggak pernah berbuat jahat, menurut kalian dia menuai semua kejahatan orang lain gitu. Jadi memang konsepnya memang setiap manusia itu menderita. Tapi masalahnya kok perbedaan perlakuan Tuhan ini, maksud saya gitu loh. Dengan apa Pak? Tabur tua itu tidak seharusnya sama. Tidak seharusnya sama. Nah makanya saya bilang gitu. Mari kita. Nah, itu maksud saya. Ya, itu maksud saya, berarti kan tidak sama. Mari kita lihat. Giliran Daud, dia itu mengutus Uria. Ini kejahatan Daud ini kan luar biasa nih Pak. Jahat banget gitu ya. Kejahatan Daud itu dalam perspektif kalian ya, na'udzubillah min dzalik, ya kami tidak percaya. Nabi Daud ini mengutus Uria yang suaminya Batseba. Sebelumnya ditiduri dulu istrinya. Lalu suaminya diutus sampai mati. Nah, dia kan jahat tuh. Jahat, lalu yang dibunuh Tuhan adalah bukan Daudnya. Nih, Daudnya nggak dibunuh, tapi yang dibunuh siapa? Yang dibunuh adalah anak hasil jinanya yang nggak ngerti apa-apa, ditulah lagi sama Tuhan. Padahal anaknya ngerti apa-apa. Yang ngerasain tulah tuh anaknya. Kemudian dosa yang selanjutnya yaitu istrinya Daud diambil Tuhan, diberikan kepada Absalom, dipakailah sama Absalom. Perzinahan terjadi. Nah, itu Daudnya gimana? Daudnya di dalam kitabnya Bapak dikatakan sebab Daud telah melakukan yang benar di mata Tuhan kecuali perkara Uria. Nih saya tunjukin dalilnya ya. Sebab Daud telah melakukan perkara yang benar di mata Tuhan. Ini ada di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-15 ayat ke-5. Nih saya tunjukin dalilnya ya. Nih. Ini ada kayak Tuhan nih kayak sama Daud beda. Jadi kayak
maaf ya, kayak Tuhan tuh kayak pilih-pilih gitu. 1 Raja-Raja 15 ayat 5. Bentar. 1 Raja-Raja 15 ayat 5. Sementara Onan itu, Onan ya Pak, Onan Bapak tahu nggak Onan? Onan itu adalah adiknya Er, anak Yehuda. Anak Yehuda ya. Onan itu diperintahkan Yehuda untuk menghamili istrinya Er. Er itu dibunuh Tuhan karena menurut Tuhan jahat. Nah, ketika Onan berhubungan badan dengan Tamar yang ada yang istrinya si Er ini, dia tidak mau menghamili anak istrinya Er. Kenapa? Karena kalau dia menghamili istrinya Er, nanti anaknya itu tidak bisa disebut anak dia, tapi dikatakan anaknya Er. Padahal yang buat kan dia, ya nggak maulah dia. Maka ketika malam-malam dia berhubungan badan dengan dengan si istri Er ini, dia buang spermanya di luar Pak. Maka ada kata onani. Gara-gara kata itu ada muncul onani ya, dia buang spermanya. Nah, Tuhan marah, dibunuhlah sama Tuhan Onan ini. Kenapa Onan yang nggak mau menghamili istri kakaknya dengan alasan dia nggak mau nanti karena toh juga tidak akan disebut anak dia, dibunuh Tuhan. Sementara Daud udah jelas-jelas ngambil bini orang, isi Uria dilempar ke medan perang sampai mati. Tapi kok yang dibunuh bukan Daudnya, yang dibunuh justru si anaknya Daud yang nggak ngerti apa-apa hasil zina itu, dan juga istrinya yang disuruh ditiduri sama orang lain, sama anaknya sendiri gitu. Nah, bahkan dikatakan dalam 1 Raja-Raja pasal ke-15, karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Tuhan hanya mengingat kejahatan Daud tentang mengirim Uria Pak, tapi nggak mengingat kejahatan Daud yang punya gundik, yang mengambil Batseba. Nggak diingat sama Tuhan, cuman masalah Uria doang. Nah, makanya saya bingung, ini kenapa ada diskriminasi gitu loh antara, maksudnya keadilan Tuhan tuh di mana sih di sini gitu. Nah, begitu juga terjadi kepada Paulus gitu loh. Paulus itu membunuh Stefanus, sesat lagi Farisi kan, kemudian menyesah murid-murid Yesus. Tiba-tiba dipertobatkan Tuhan. Lah, sementara anak-anak kecil yang menyusui suku Amalek Pak, masih menyusui di dada ibunya, disuruh habisi sama Tuhan yang Bani Israel gitu. Anak kecil yang umur 32 orang cuman bilang botak ngejek Nabi Elia loh Pak. Anak kecil Pak ya, ngejek Nabi Elia dengan bilang botak dihabisi sama Tuhan. Ketika Elia berdoa atas nama Tuhan, datang beruang mencabik-cabik anak kecil itu. Tapi kenapa Paulus dan Daud kayak dapat tempat aja gitu di mata Tuhan? Ini gimana coba Pak? Saya jawab ya. Kalau itu pertanyaan yang sangat mudah sekali untuk saya. Kenapa saya katakan seperti itu? Suku Amalek itu adalah suku yang menyembah dewa-dewa. Dan sedangkan bangsa Israel itu adalah bangsa umat pilihan Tuhan. Dan Tuhan sudah berjanji kepada bangsa Israel waktu mereka di tanah Mesir untuk menempatkan bangsa Israel itu di tanah perjanjian. Dan untuk mencapai ke tanah perjanjian itu tentunya mereka akan menghadapi bangsa-bangsa lain karena mereka melewati daerah-daerah lain. Dan pada saat itu zamannya adalah zaman-zaman perampokan, setiap orang yang lewat itu dirampok, dan oleh sebab itulah Tuhan menyuruh seperti itu, dan itu juga tertulis di dalam kitab Al-Quran. Al-Quran juga banyak cerita-cerita yang menjelaskan tentang pembunuhan bangsa-bangsa kafir. Iya, tapi bayi yang menyusui loh Pak, itu adalah orang kafir, orang yang tidak percaya Tuhan. Dan oleh sebab itulah ketika bawa Al-Quran, bawakan dalilnya ya Pak, biar tidak terkesan framing gitu. Selalu di tanah perjanjian, dan setiap di dalam perjalanan itu banyak bangsa-bangsa lain yang menyerang. Karena apa? Karena pada saat itu bangsa Israel membawa banyak sekali hasil dari tanah Mesir, perhiasan, emas atau apapun itu segalanya dari tanah Mesir. Sehingga bangsa-bangsa lain itu berusaha untuk mencurinya. Dan oleh sebab itulah Tuhan menyuruh semua bangsa-bangsa kafir yang penyembah-penyembah dewa, penyembah-penyembah Baal, semua itu disuruh basmi. Karena apa? Allah Israel itu adalah Allah yang sangat cemburu. Dia tidak ingin ada orang lain menyembah dewa selain dia. Itu konteksnya pada saat itu. Sama anak yang menyusui loh Pak ya? Iya, mau semuanya. Semuanya. Yaudah, baik itu hewan, dan sedangkan ya, pada saat hewan ternaknya juga, hewan ternak juga dibunuh. Satu yang boleh disisakan karena mereka itu berasal dari bangsa-bangsa penyembah berhala.
Satu pun kasihan tidak gitu ada lah. yang boleh disisakan. Dan Anak ceritanya kecilnya. pada saat itu ada orang yang berusaha untuk mempertahankan hewan-hewan, itu pun langsung Tuhan hukum. Saul Pak, Saul tidak gini Pak, Saul tidak mau membunuh semua hewan ternak gitu loh, karena Saul tuh punya nalar gitu loh. Karena Saul sendiri tuh bingung dia kenapa kok hewan ternak juga disuruh bunuh gitu. Maka Saul menyisakan hewan ternak itu. Karena saya kalau jadi Saul juga mikir Pak, kenapa nih harus dimusnahkan hewan ternak? Kan bisa dimakan rame-rame kan gitu kan. Tuhan malah marah sama Saul gitu. Makanya saya bilang kok begitu gitu Pak. Iya, memang ceritanya seperti itu. Iya. Dan sama seperti di dalam Al-Quran pun juga dikatakan seperti itu. Nggak Nabi ada Muhammad Pak. Nggak ada Pak di Al-Quran. Nggak ada. Coba datanya mana? Mana datanya coba? Kalau Bapak mau bawa bahas secara peperangan Pak, saya suka Pak tema itu karena kebetulan saya punya banyak sekali buku tentang peperangan Pak. Bapak mau perang mana? Perang salib atau perang tentang Islam? Mamanya Bapak yang mana? Kita bahas Pak. Maksud saya itu Muhammad saat berperang kan untuk memerangi bangsa-bangsa kafir, itu maksud saya. Bukan, Bapak beda. Bapak baca dalam Al-Quran telah diizinkan kamu berperang ketika kamu diperangi. Jadi mentang-mentang kafir diperangi enggak Pak? Iya, buktinya di Mekah itu Rasulullah sendiri tuh ada orang Yahudi yang hidup. Bahkan Pak ya, Bapak tahu tidak? Tadi baru saya baca Pak, Salahuddin Al-Ayyubi saja ketika menang dalam perang salib Pak, itu bahkan melindungi orang Kristen. Karena apa? Tradisi Muslim itu tidak berlaku zolim ketika perang aja aturannya. Apa aturan dalam perang? Tidak memutilasi, tidak membunuh anak-anak, tidak membunuh perempuan, tidak, itu ada hadisnya Pak. Tidak membunuh tidak memotong pohon kurma, tidak menghancurkan sinagog atau gereja, tidak membunuh rahib-rahib. Ada apa dalilnya itu? Hadisnya diajarkan Nabi kami. Satu lagi, lawan perang yang meminta perlindungan. Iya, bahkan tawanan perang itu dibuktikan sama Salahuddin Al-Ayyubi. Baru saya bacakan tadi Pak. Si Guy namanya tuh Guy ya. Si Guy ini, aku panggilnya Guy ya. Si Raja Guy ini Pak, ketika dia berhadapan dengan Salahuddin Al-Ayyubi, bahkan dikasih minum sama air yang ada saljunya. Terus habis itu diberlakukan baik ketika ditawan. Bahkan ketika istrinya meminta dilepasin itu raja Pak. Salahuddin Al-Ayyubi itu nabinya siapa Pak? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pak. Cinta nggak sama Nabi Muhammad? Cintalah Pak, kan begitu. Jadi kalau Bapak mau bawa data, mau bawa narasi, bawa data dulu. Saya bisa jelaskan. Saya suka tentang perang Pak. Saya punya data Book of Jerusalem. Nggak ada Pak, nggak ada sekejam itu dalam Bible gitu, nggak ada dalam Al-Quran begitu kejam, nggak ada Pak, serius. Sekarang saya mau bertanya. Ketika Nabi Muhammad meminta perlindungan kepada seorang pendeta di tanah Kristen itu, sehingga terbentuklah surat perjanjian antara Muslim dengan Kristen. Bapak salah. Bukan begitu ceritanya Pak. Bapak salah, saya lurus. Enggak, saya harus lurusin langsung. Bukan Nabi Muhammad, tapi sahabat-sahabat Pak. Pak Bapak baca dulu lah. Di situ kan keluar surat perjanjian untuk perjanjian untuk melindungi. Nah, sedangkan kenyataan yang ada sekarang adalah justru malah Muslim kebanyakan nyerang Kristen. Berarti di situ kalian membatalkan perjanjian itu. Siapa yang nyerang Kristen? Sekarang banyak penutupan gereja, pemboman gereja. Itu kan sama saja kalian membatalkan perjanjian yang dituliskan oleh cerita pada saat itu. Pak, kalau seandainya Bapak mau bawa itu, Pak. Jangan bawa ini deh, daripada debat ceria. Jangan bahas ini. Saya bisa kok bahas itu, tapi ini adalah tema favorit saya. Justru kalau Bapak bilang begitu ketika ada oknum dari Islam ya, Bapak tahu nggak oknum? Oknum itu artinya adalah perorangan pribadi dan personal. Ketika yang dikatakan oknum itu berkelompok, maka itu bukan kelompok. Bapak tahu tidak? Bahkan perjanjian Tordesillas yang digagas oleh Paus Alexander yang ke-8 itu membagi dunia bagian barat dan timur dikuasai. Makanya terjadi perang Portugis Spanyol menjajah Pak. Itu gunanya apa? Golden Glory sama gospel. Itu tidak bisa dikatakan oknum. Mbak, enggak gini loh Pak. Kalau kita bicara oknum,
Bapak gini loh, presiden kita itu kan Muslim Pak. Nah, ada nggak Pak presiden kita itu berdasarkan Al-Quran Pak? Bapak yakin nggak kalau Pak Jokowi itu taat kepada agama Islam? Saya tanya dulu sama Bapak. Ada nggak Pak Jokowi itu sebagai seorang Muslim? Saya sebagai, atau Bapak mau bilang dia nggak taat Pak? Oh parah nih. Bapak bilang Pak Jokowi nggak taat sama agama Pak. Saya tidak ada bilang ya. Nah, ya maksudnya gitu. Saya percaya kalau dia taat kepada Islam, makanya dia tidak pernah menjolimi kalian. Karena dia taat kepada Islam, dia tahu dalam ajaran Islam itu tidak pernah tidak boleh zolim. Nah, kemudian kalau Bapak bicara tentang oknum Pak, Bapak bandingkan antara oknum. Mari kita dari sejarah dulu Pak ya. Kita hitung berapa korban dari kejahatan teman-teman Kristen yang mengatasnamakan agama, yaitu perang salib, dengan kejahatan yang dilakukan oleh oknum bernama Islam. Oknum itu personal. Kalau sudah rame-rame atas nama gereja itu tidak bisa dikatakan oknum Pak. Nah, atas nama gereja ada nggak kejahatan terjadi? Ada Pak, kejahatan terjadi atas nama gereja. Tetapi ini berbicara tentang majelis. Lagian kenapa kita lari pada ke sana? Pada mana majelisnya? Majelis siapa Pak? Jamaah mana Pak? Itu yang kurang ajar, yang membaca mana? Indonesia. Ada MUI menginikan gereja gitu. Tutuplah gereja-gereja yang ada. MUI gitu. Ada mana Pak surat MUI-nya? Nih MUI ini terfitnah nih, bahaya nih. Mana surat MUI-nya bahwa wah MUI jahat banget kalian betul kalian mengunikan gereja orang MUI. Ya kalau anggotanya Pak, aduh Bapak jangan gitu lah Pak, astagfirullah, inilah kadang-kadang ya saya bingung. Bapak pendeta loh Pak, masa Bapak kalau mau bahas oknum habis Pak nanti Kristen Pak. Iya, itu fitnah itu. Iya, ini mah fitnah Bapak. Pada saat perjanjian, pada saat zaman Muhammad itu mengadakan perjanjian, ada surat perjanjian. Betul kan ada surat perjanjiannya Unia? Bapak Kalau sendiri mempercayai berarti bahwa Nabi yang jelas dong. Iya, Bapak kan nggak ada perjanjian. Pak, kalau dari Al-Quran surah apa biar kita bahas Pak. Jadi Bapak tidak mengada-ada diri gitu loh. Gini loh Pak, gini ya. Bertanya, gini loh. Ya udah saya jawab. Teman-teman gak usah panas lah di bawah, biarkan lah, kan beliau nggak tahu tuh. Udahlah, anggap aja dia nggak tahu. Gini ya Pak, saya mau meluruskan cacat logika Bapak nih, logical fallacy yang Bapak lakukan nih. Bapak tuh melakukan red herring. Apa itu? Bapak lari dari tema. Bapak, tema kita tadi adalah tentang pertama ya. Enggak usah diteruskan aja Umi, biar ya di bawah itu makin panas kalau ya maksudnya enggak, kita lanjut aja ke tema aja. Ya kita luruskan ya. Logical fallacy yang Bapak lakukan adalah red herring, lari dari tema. Nah Bapak tidak komparasinya tidak apple to apple. Bapak bilang bahwa Tuhan yang membunuh suku Amalek dengan anak itu ada kaitannya dengan para orang-orang yang di Indonesia ini yang melakukan mengganggu terhadap gereja. Itu tidak ada kaitannya Pak. Yang pertama, mereka tidak diperintah Tuhan. Yang kedua, itu tidak dilakukan secara berjamaah. Bapak melakukan red herring Pak. Bapak ini tahu nggak? Ini logical fallacy. Nah, kalau memang Bapak mau melakukan komparasi, tolong tunjukkan data di dalam Al-Quran di mana Allah pernah mengatakan, wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bunuhlah Konstantinopel itu seluruhnya, orang-orang yang di dalamnya, anak-anak kecil dan hewan ternaknya. Baru itu komparasinya apple to apple. Tapi kalau Bapak membawa orang-orang yang saya nggak tahu yang Bapak bicarakan siapa dan tidak tertulis dalam Al-Quran saya, itu tidak apple to apple. Tapi apa? Bainas sama was sumur gitu. Jauh banget Pak bedanya. Bawa-bawa MUI lagi Pak. Kecuali MUI mengeluarkan fatwa hajar semua Kristen. Nah itu baru jahat tuh namanya tuh. Tapi kalau orang yang Bapak bilang dia adalah anggota MUI, Bapak juga harus tunjukin loh Pak, siapa dia, bener nggak punya kartu MUI, bener nggak dia tuh dari MUI. Kan bahaya Pak, nanti Bapak dituntut orang pertanggungjawabkan nanti, karena ini bisa fitnah Pak nanti Pak ya. Ya Pak, saya melindungi Pak. Teman-teman izin ya, saya mewakili Pak Pendeta Sitepu di sini meminta maaf atas apa yang diskusi ini. Saya mengarahkan untuk tidak lagi membahas tentang oknum, organisasi ya. Nggak usah dibahas teman-teman, nggak usah dijadikan pasang, karena beliau sendiri kan itu wajar dalam ranah diskusi itu. Ketika kita kadang agak emosi itu kadang-kadang salah ucapan lah teman-teman. Inilah apa namanya, bersabar dirilah, bersabar. Udah, kita cukup tahu aja Pak Pendeta itu salah, itu aja. Salah Pak Pendeta, salah besar itu. Mungkin itu aja sih, aku standby Bapak dulu, jangan ini dulu, jangan. Kalau kita Esther, kalau bahas masalah ada ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah 126. Al-Baqarah 126. Al-Baqarah 126, saya baca tafsir aja ya. Tunggu bentar, aku ambil tafsir dulu ya. Sorry 216. Di Di situ Allah menyuruh
berperang. Oh iya, kami memang dibolehkan berperang, Fos, kalau diperangi, enggak masalah. Al-Baqarah 216. Boleh Uni bacakan dulu? Siap, saya bacakan. Saya tuh kalau diskusi itu gini loh, Fos. Nah, saya tuh enggak mau asumsi pribadi, Fos. Saya bawa ini, Fos. Kitab, Fos. Nah, Al-Baqarah 216. Bapak Al-Baqarah? Nomor 216. Waduh, nggak nyampe pula nih. Ntar jilid 3 lagi ternyata. Yang kasih tahu Cebi sih. Nih, yang kasih tahu saya Cebi. Iya. Mana nih? Mana tafsir aku? Alhamdulillah ada tafsirku di sini. Aku itu standby 216. Ini ya, kitab Al-Qurtubi. Al-Baqarah 216. Apa yang Fos pahami terkait ayat itu? 216 halaman 87. Oke, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, saya bacakan di sini ya. 87. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, saya bacakan ya di sini, diberikan kepada Ganiyah, diwajibkan menarik ujung-ujungnya. Oh, jelas, benar-benar ini. Ya, kami wajib, teman-teman muslim wajib berperang, wajib kalau kalian diperangi, wajib ya, karena ada dasar dalilnya lagi. Ada istilah munasabah, penjelasan ayat dengan ayat. Di situ garis besarnya Allah menyuruh itu berperang. Oh iya dong, bentar. Ini jawabannya. Nggak apa-apa dia ngeyel mah, saya mah suka kalau yang ngeyel gini. Nah, ini ya. Bentar. Bentar ya. Saya kasih ayat satu lagi deh. Al-Quran bukan cuma itu aja ya. Ini mah ayat yang sudah sering saya bahas. Bentar ya, Fos. Kami memang ya, kami nggak boleh tampar pipi kiri kasih kanan, justru berbahaya gitu. Kenapa? Kalau kami ditampar pipi kiri kasih kanan, itu namanya kami zalim terhadap diri sendiri. Bentar ya. Oke, kayak bentar dulu. Ada ayat yang mengatakan bahwa telah diwajibkan bagi Nabi berperang karena mereka diperangi. Nah, nih kamu baca dulu ya ayatnya yang di atas ini sebelum ke situ. Nah, kamu baca dulu di surah Al-Baqarah yang di atasnya dulu. Sebelum masuk ke ranah itu, kamu baca dulu di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-190. Jadi ayat itu yang duluan yang mana? Ya, surah Al-Baqarah 160, baca dulu. Mana ya 190? Saya bacakan ya dalilnya ya. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian ya. Ini sebelum kamu masuk ke ranah 216, kamu baca dulu ayatnya ya. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, dan jangan kalian melampaui batas. Jangan melampaui batas. Nah itu ya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, Fos ya. Artinya apa? Perang itu tidak boleh melampaui batas. Batasannya mana? Sekedar berperang saja tidak boleh, membunuh anak kecil, membunuh perempuan, memutilasi mayat, memotong pohon kurma, dan itu hadis Nabi yang mengatakan gitu. Baru kita masuk ke ranah ini. Nah ini ya, saya bacakan baru saya masuk ke ranah ini. Baik. Nah, bentar ya. Nah, yang dimaksud dengan berperang dalam ayat ini memerangi musuh-musuh yang kafir. Ingat ya, yang memusuhi ya. Kami tidak diajarkan mengasihi musuh. CB, kamu kenapa turun? Kami tidak diajarkan mengasihi musuh karena iblis adalah musuh kami juga. Masa kami harus berpelukan dengan iblis? Jadi nggak mungkin ya. Kami tidak mungkin mengasihi musuh. Beda dengan Kristen yang mengasihi musuh. Mana CB? Aduh, rungkat rumahku bentar lagi nih. Enggak ya? Duh, rungkat nih bentar lagi rumahku nih. Ya, mari kita baca. Ya kita baca di sini. Ini kamu baca kalau kamu punya nanti Fos, kamu beli ini ya. Kalau kamu mau beli lah ya. Ini kitab Al-Qurtubi yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di jilid ketiganya kamu cari di halaman ke-88-nya. Semua silahkan dibaca teman-teman. Boleh kalian membacanya. Tentang ya. Ini belinya itu Al-Quran gitu. Hah? Mana ya? Beli sama Ustaz Wafi beli sayang. Ini dapat 20. Uni, dia Alkitab aja nggak punya dia. Mana mungkin beli tafsir. Siapa nggak punya Alkitab. Pos beneran Pos kitab aja nggak punya, parah. Nggak punya ya. dia.
Dulu. Bentar. Sini, lanjut Uni, lanjut. Bentar. Jangan terpengaruh. Bentar. Tuh. Bentar ya, saya baca dulu biar nggak gagal paham. Nah, bentar. Nah, iya ini, bentar. Sesungguhnya jihad adalah fardu ain bagi setiap muslim untuk selama-lamanya. Inilah yang diriwayatkan oleh Mawardi. Bentar, apa menurut Ibnu Katsir tentang hal ini? Ibnu Katsir tentang Ibnu Al-Qurtubi tentang ini ya. Bentar. Menurut Al-Qurtubi. Bentar. Nah ini Ikrimah. Jadi ini konteks ayat ini turun kepada mereka. Ariana diam dulu. Konteks ayat ini adalah tentang orang-orang yang mengaku beriman tapi mereka tidak mau berperang. Ya, mereka tuh arah kaum munafik gitu ya. Mereka tuh kayak ketakutan gitu. Padahal mereka sedang dalam keadaan disuruhkan perang gitu loh. Ini merujuk kepada orang-orang yang diperintahkan untuk berperang dan mereka tuh kabur ke belakang atau mereka tuh ketakutan. Itu ya konteksnya. Ikrimah berkata tentang ayat ini. Pada awalnya mereka tidak menyukai jihad, namun kemudian mereka menyukainya dan bahkan mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Ini karena melaksanakan suatu perintah pasti mengandung unsur kesulitan. Namun manakala pahala sudah diketahui, maka getirnya kesulitan menjadi ringan. Ini konteksnya dalam apa? Mereka berperang, sudah dalam keadaan berperang karena mereka diperangi. Ingat ya ayat yang sudah saya bacakan, surah Al-Baqarah ayat 190, diwajibkan berperang untuk orang yang memerangi. Tuh, kemudian kita lanjut ke ayat ini. Mereka meninggalkan jihad. Ini konteksnya adalah orang-orang yang di Andalusia yang mereka meninggalkan jihad, menghindari peperangan dan melarikan diri sehingga negeri mereka dikuasai oleh musuh. Ya, artinya mereka sudah dalam keadaan berperang, sudah ada terbuka peperangan gitu. Dan ini ayatnya ini diwajibkan bagi kalian ya dalam ranah sudah berperang. Tidak boleh ketika kita sudah diperangi orang kita kabur tuh tidak boleh dalam Islam. Itu namanya pengecut ya, diwajibkan kata Allah. Nah makanya buktinya mereka kabur sehingga negeri mereka dikuasai oleh musuh. Juga di negeri manapun pihak musuh melakukan penahanan, pembunuhan, penangkapan dan perbudakan. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali. Semua itu disebabkan dan dihasilkan oleh perbuatan kita sendiri. Nah Al-Hasan berkata tentang pengertian ayat ini, janganlah kalian membenci penderitaan yang terjadi. Sebab berapa banyak perkara yang kau benci namun justru disitulah keselamatanmu. Berapa banyak perkara yang kau sukai namun justru disitulah kehancuranmu. Gitu ya. Jadi ini konteksnya sudah berperang. Maka di dalam Islam itu tidak ada istilahnya tuh perang untuk balas dendam seperti yang di dalam perjanjian lama. Kalau dalam perjanjian lama itu suku Amalek itu adalah dendam Tuhan. Maka saya tunjukkan konteks ayatnya ya, suku Amalek ya. Ini bukan ketika mereka dendam, nggak ada. Ini Tuhan tidak dendam lu hancurkan orang-orang gitu saja, enggak, tapi memerangi orang yang memerangi kita. Dalilnya ada lagi nih, bukan cuma satu ini ya Fos. Nah nih tuh. Nah nih kamu tau nggak nih, nah orang nih dalilnya ya dalam Imam Bukhari ya, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad maka ia tidak akan mencium bau surga. Tuh, Fos, nggak semena-mena, Fos. Kalau dalam Bible kan anak kecil yang menyusui aja dibunuh gitu. Allah mengatakan, perangilah di jalan Allah, yaitu orang-orang yang memerangi kamu. Nah, dalam Islam tuh boleh memang. Kamu kalau memerangi saya, pantang saya lari dari kamu. Bertengkar kita. Kalau kamu memerangi akidah saya, misalnya gini ya, contohnya gini, kamu menyerang akidah saya hajar kamu dengan argumen gitu. Maksud saya gini, jadi yang saya tidak memprotes kitabnya Uni. Ya. Enggak, saya juga tidak merasa terprotes. Itu benar kok. Tuhan kami ngajarkan ketika begitu. Uni membuka Alkitab kami mengatakan bahwa Allah itu pilih. Sebentar. Uni melihat bahwa Alkitab Perjanjian Lama Allah itu tidak adil gitu. Kadang sama saya kasih dalil satu lagi. Jadi, boleh nggak? Konsep Alkitab kami Uni. Apa? Saya kasih dalil satu lagi boleh nggak? Sebentar. Jadi ketika oh ya silakan. Oh delay kamu kayaknya Fos. Saya ngomong kamu baru jawab. Kayaknya delay. Ya, di sini nih ya. Saya kasih kamu sebuah jurnal deh ya. Ini jurnal ini ditulis oleh Etika dan Konsep Perang dalam Islam Faisal Zulfikar ya. Saya tidak mau sembarangan dalilnya. Nah, jadi saya kasih kamu jurnal biar kamu tahu bagaimana konteks peperangan dalam Islam. Nah, kalau kamu baca jurnal kan enak tuh. Nih, kamu baca tuh dalam jurnal dalam surah Al-Hajj ayat ke-39. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, Fos.
Jelas di situ. Karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, Fos. Jelas dalam Islam. Kalau konteks dalam suku Amalek itu kan karena dia bukan menyembah kepada Tuhan yang sama gitu. Terus yang menyusui, anak-anak menyusui juga apa salah mereka gitu loh, Fos. Kan itu perbedaan kita tuh jauh sekali, baina sama wasumur gitu. Teman-teman izinlah, kasihanlah Pak Pendas Tepu itu, biasalah itu kalau teman-teman Kristen kita itu ya. Ini saya kasih info jadi ya. Begini nih, boleh saya bercerita sedikit? Silakan. Saya bukan membela Pak Pendas Tepu, tapi begini. Izin, bentar Fos. Suatu saat teman-teman kita Muslim juga kan ada salah-salah ngomong, bahkan salah-salah sebut. Nah, jadi jangan begini Uni, nih jadi begini. Ketika Uni melihat Bible kami, tapi tidak mempelajari Bible, Uni akan ketemu ayat-ayat yang kontradiksi, benar? Jadi saya tidak mau membawa premis yang kamu bawa, itu kamu aja. Bukan, saya gini loh, Fos. Saya itu tidak mau menambah. Saya nggak mau menambahkan. Jangan katakan sesuatu yang tidak saya sampaikan, Fos. Please. Sebentar. Jangan, teman-teman gini teman-teman. Pertama, ya, dalam ranah diskusi. Di mute dong, Fos dulu, Fos. Bentar deh. Dalam ranah diskusi. Ego itu Uni, akan dengar suara saya. Udah, oke. Lanjut, Fos. Oke. Silakan, Fos. Jadi Uni tahu nggak anaknya Nuh itu ada berapa? Ada 3 kalau nggak salah di kitab kamu ya. Di kitab kamu kan ada Sem, Ham, Yafet gitu. Terus kenapa? Apa kaitannya itu? Jadi bangsa-bangsa itu nih lahir dari keturunan Nuh yang 3 orang ini. Karena sebelum mereka turun dari bahtera Nuh, air bah memusnahkan manusia semua gitu. Jadi yang hidup itu hanya Nuh dan keluarganya gitu. Kalau nggak salah saya pernah dengar Uni bahas tentang anak Nuh melihat Nuh lagi telanjang ya. Iya, jadi gini ya, ini dalam perspektif kitab kalian ya, bukan dalam perspektif kitab kami lagi. Nabi Nuh alaihissalam terjaga dari perbuatan maksiat ya, beliau itu maksum ya, kami percaya para nabi maksum. Dalam kitab kalian dituliskan bahwa Nuh. Soalnya kalau saya boleh bahas sedikit kitab Uni itu tidak terlalu detail membahas tokoh-tokoh seperti Nuh gitu. Iya, karena kan Al-Quran saya gitu. Gini, Al-Quran saya itu adalah firman tidak Allah, perkataan Allah kami, gitu. Ya nggak masalah. Jadi begini, Uni, yang saya ingin sampaikan. Bentar Naca. Nggak, maksudnya langsung aja, Fos. Uni nggak paham maksudnya apa gitu, Dekku. Oke. Jadi yang kena kutuk itu siapa ya, Uni? Ya, makanya di kitab kalian itu yang dikutuk Kanan. Padahal yang salah itu adalah kalau nggak salah si Sam apa Ham ya? Sam ya? Iya. Ham itu anaknya Kanaan gitu. Iya. Itu juga aneh. Padahal yang lihat kemaluan bapaknya adalah anaknya, tapi yang dihukum malah cucunya. Emang Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama tuh begitu emang. Jadi begini, Uni. Ketika kita bercerita pada zaman Nuh, Uni tahu sendiri kan hukum Taurat itu diberikan kepada siapa? Apakah... Ya ampun, Fos, apa sih, Fos? Uni bingung lah, Fos. Kan apa enggak, poinnya? Saya lebih suka Uni hukum Taurat hukum Taurat gitu. Saya tuh jangan-jangan saya lebih paham loh. Hukum Taurat itu diberikan kepada Bani Israel melalui Musa. Nah, apalagi ya Allah. Jadi ketika zamannya Nuh itu, apakah Musa itu sudah ada atau belum, Uni? Ya Allah, Fos, ya belum lah, Fos. Terus apa poinnya? Jadi di zaman Nuh berarti hukum Taurat belum ada kan? Ya iyalah, terus apa mainnya? Jadi Uni harus mengetahui apa
sebelum ada hukum Taurat, apa yang Tuhan janjikan kepada Nuh, apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Sehingga Iya, terus Uni poinnya itu apa? sebentar. Sehingga Uni itu bisa mengetahui ada yang kontradiksi, oh ini berkaitan dengan Nuh. Tapi di zaman Iya, masalahnya itu antara kitab Torah, Fos. Tunggu, Fos. Sabar. Ini Jadi bukan begini, gitu, langsung ketika cepat masuk aja ke deh. zaman Raja Daud itu sudah berbeda lagi gitu. Jadi ada Nah, ketetapan Tuhan yang berbeda di lain zaman gitu. Nah, memang saya akui itu, Fos, tapi ini antara kitab Keluaran dengan kitab Ulangan. Pertama, Ulangan itu adalah Torah, kedua Keluaran adalah Torah, Fos. Ampun, Fos. Ini Tuhan yang berbeda. Tuhan yang berbeda. Enggak, bukan Tuhan yang berbeda, maksudnya ketetapan Tuhan itu berbeda kata dia. Nah, masalahnya adalah itu kamu baina sama wasumur lagi nih. Dulu kupingnya itu. Aduh, jangan gitulah. Duh, ini aku kasih ya, nih ya. Nih aku kasih data-data deh. Udah deh, aku kasih datanya. Dia kasih data ya. Nih aku kasih data, Fos. Fos itu kalau diskusi mah kayak gitu mah males ah. Enggak baina sama wasumur pokoknya kamu, Fos. Lama-lama aku jadi bawang nanti lama-lama gara-gara kamu nih. Enggak, maksud aku gini loh. Maksud aku salah pencet. Uni tidak terkontradiksi dengan ketetapannya. Pada zaman Adam hanya disuruh makan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Enggak ada itu, enggak ada kaitannya kamu baca. Di zaman Nuh sebentar. Kamu baca ini. Di zaman Nuh berubah lagi. Nuh itu sudah bisa makan binatang-binatang gitu. Enggak ada kaitannya sama Jadi itu. ada Kamu nih ya. Keluaran sama Ulangan ini sama-sama kitab Taurat enggak? Lanjut. Keluaran sama kitab Ulangan sama-sama kitab Taurat enggak? Iya, sama. Nah, di Keluaran ini dikatakan ya, aku nggak kelihatan pen aku. Nah, di Keluaran ini ya nggak kelihatan tangan aku ya. Mana nih tangan aku nggak kelihatan ya. Dia yang meneguhkan kasih setianya beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Ini menunjukkan sifat Tuhan. Sifat Tuhan sedang disebutkan. Bagaimana sifat Tuhan itu? Yang meneguhkan kasih setianya. Ini sifat Tuhan nih kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Ini sifat Tuhan nih. Ini sedang menceritakan sifat Tuhan nih. Apakah sifat Tuhan itu tergantung waktu tertentu? Kamu akui seperti itu. Nah, membebaskan orang bersalah dari hukumannya, membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya. Ini dalam kitab Keluaran. Tuhan membalaskan kesalahan bapak kepada anaknya. Tapi dalam kitab Ulangan pasal 24 ayat 16, janganlah ayah dihukum anaknya. Aduh, nggak usah lah, lihat muka aku biar nggak kelihatan, aku bacain deh ya, kelihatan nggak? Nah, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Nah, maksud saya ini Tuhan memberikan hukum, kenapa kok berubah-ubah gitu loh, kok berbeda-beda gitu, Fos, gitu loh, Fos. Kalau kamu bilang oh dari zaman ini Tuhan berbeda-beda sifatnya, tepat, ya sudah, berarti memang Tuhan sikapnya berubah-ubah gitu. Ya udahlah kalau gitu. Duh, jadi batuk aku. Kolagen memutihkan yang tadinya hitam menjadi makin hitam. Fos malah turun. Kolagen untuk apa? Kolagen untuk apa? Menjadikan yang hitam bertambah menjadi hitam. Menjadikan hitam semakin hitam. Membuat si hitam menjadi tambah hitam. Pakai inilah aku biar tambah putih, aku jadi seolah kayak minum kolagen putih gitu pada. Dari tadi Naca belum ngomong loh. Naca, silakan ngomong Naca. Ada yang boleh nggak Uni tahu? Kak, kamu tadi kan itu mereka pada sibuk buat mutar-mutar gitu. Aku cuma penasaran nih sama bagian Trinitas itu loh. Mereka selalu ngomong Allah itu Yesus. Iya, Trinitas itu Tuhannya, Allahnya ada 3.
Yesus Allah, Bapa Allah, Roh Kudus Allah. Tapi satu, tapi tiga, tapi satu, tapi tiga, tapi satu, tapi tiga gitu. Jadi Ada tiga, Bapak tapi satu. nggak ngerti. Nggak ngerti juga Uni juga nggak ngerti. Kalau ngerti mah udah jadi Kristen Uni kayaknya. Katanya kan kalau mereka bilang kalau mengerti berarti jadi Kristen gitu. Makanya mereka bilang kita nggak ngerti. Nggak usah ngerti lah, nggak apa-apa. Jadi Islam aja lah, nggak usah. Karena kita nggak ngerti, kita nggak punya Roh Kudus. Ada lagi yang mau naik? Nefni, halo Nefni. Malam Uni. Selamat malam, selamat malam, Kang Wil, aku siapa dong di sampingnya Cebi, Bang Kang Wil, halo, shalom, selamat malam, selamat malam. Selamat malam Umi, assalamualaikum buat semuanya. Ya, waalaikum. Uni, saya mungkin tadi yang Umi bilang masalah premis ya, mungkin saya coba ini semampu saya ya Umi ya. Siap Bang. Jadi saya tidak akan mendesak Abang lah. Kalau tadi kan premis yang Umi bilang kan kenapa sih anaknya yang dibunuh gitu kan, padahal yang berbuat zina kan Daud. Ya kan? Ya. Jadi kalau menurut saya tapi boleh nggak aku sedikit bicara tentang Pak Pendeta Sitepu, teman-teman gini, ego ya dalam ranah teman-teman harus paham. Kenapa aku harap teman-teman bisa jadi orang pemaaf dan tidak terlalu membesar-besarkan ini. Pertama adalah ketika kita berdiskusi, ketika kita terjepit, kita akan cenderung panik dan melakukan argumentasi argumentasi pelarian gitu. Nah, aku anggap itu tadi ego sedang bermain di situ. Pertama, beliau itu kan seorang pendeta. Nah, kalau teman-teman terlalu kejam begitu, khawatirnya Allah jauhkan hidayah dari beliau. Yang kedua adalah justru dengan begitu mereka akan tidak berani lagi diskusi dengan kita gitu, karena kekhawatiran mereka salah-salah kaprah sedikit-sedikit langsung videokan. Karena teman-teman juga harus paham, teman-teman muslimah pun juga sering berdiskusi dengan banyak Kristen dan bahkan tidak jarang juga mengeluarkan argumentasi yang sebenarnya masuk ke ranah delik umum itu. Jadi kalau teman-teman terlalu frontal begitu ya, khawatirnya teman-teman menjadi asbab orang lain itu kayak betul-betul Islam mah kejam gitu ya. Nah, maksud saya tuh gitu ya, emang itu masuk ke delik umum, saya akui itu, tapi berikanlah SP1, SP2, SP3, paham nggak sih? Di kerjaan aja kesalahan pertama itu main bola aja tuh ada kartu kuning, ada kartu merah. Nah, kenapa sih kita nggak bersikap seperti itu? Ini pertama kali beliau melakukan kesalahan dalam ranah diskusi bersama saya, makanya saya nggak terlalu shock gitu. Tapi ketika beliau melakukan kesalahan berulang-ulang bahkan seperti kiamat, teman-teman lihat sendiri kan, silakan, itu delik umum. Nah, kalau seandainya melakukan, dan wajar sih beliau itu teman-teman lihatlah viti-viti beliau. Memang viti-viti beliau itu viti-viti yang agak tidak nyaman ya kalau kita lihat. Contoh, beliau mengaku pakar Islamologi, itu ada memang. Tapi ketika beliau mempremiskan Islam, beliau tidak pakai dasar. Tapi itu justru dakwah bagi kita bahwa sejatinya itulah surah Al-Baqarah ayat ke-6. Tugas kita menyampaikan gitu loh. Nah, kalau teman-teman, iya saya paham teman-temanku sayang, I love you semuanya. Aku paham kalian itu jangan dijadikan kayak kejatuhan seseorang itu sebagai bonyok. Tau nggak, dalam perang aja ya, dalam perang nih ya, ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika beliau sudah, orang itu sudah tertunduk di bawah, pedang sudah di tangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu penjahat itu meludahi wajahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu langsung lempar pedang. Kenapa? Padahal beliau kesempatan itu buat langsung diginiin tuh kepala. Kenapa? Sayyidina Ali bilang begini, seandainya pada waktu itu aku membunuh orang ini dikarenakan egoku, karena aku diludahi, maka bukan niat karena Allah lagi. Sayyidina Ali aja takut. Nah, takutnya teman-teman itu berdasarkan hawa nafsu. Jadi terlalu frontal kepada Pak Pendeta Sitepunya gitu. Biarkanlah SP1 dulu. Sekali, 2 kali, 3 kali, baru kita kasih tahu kepada beliau nanti secara terang, Pak, Bapak jangan begini. Kalau Bapak begini lagi, Bapak bisa bahaya nih buat Bapak sendiri gitu. Ya, itu aja.